Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa dunia sekarang ini makin susah buat dipercaya? Bukan cuma soal berita bohong yang kita dengar tiap hari, tapi sampai muka, suara, bahkan video orang juga bisa dipalsuin. Nah, ini yang namanya deepfake. Mungkin banyak dari kalian sudah pernah dengar istilah ini, tapi buat yang belum, deepfake itu teknologi yang bikin seseorang bisa kelihatan ngomong atau ngelakuin sesuatu di video, padahal sebenarnya nggak pernah terjadi. Jadi, misalnya ada video seseorang bilang sesuatu yang kontroversial, belum tentu itu benar. Karena bisa aja itu hasil editan pakai AI yang canggih banget. Bayangin deh, kalau sampai kita nggak bisa bedain mana yang asli dan mana yang palsu, itu bikin hidup jadi rumit banget. Dan efeknya bukan cuma di media sosial atau politik, tapi sampai ke kehidupan pribadi kita juga. Kadang kita mulai curiga sama semua orang, bahkan yang deket banget. Paranoia, istilah keren buat kondisi ketika kita terlalu takut atau curiga berlebihan, bisa mulai tumbuh. Kalau kita terus-terusan mikir, ini bener nggak ya? Itu asli nggak sih? Lama-lama kita jadi nggak tenang, susah percaya sama orang lain, bahkan sama diri sendiri. Sekarang coba pikirin, kenapa sih teknologi kayak deepfake ini bisa bikin orang paranoid? Ya, karena dasarnya manusia itu butuh kepastian. Kita nggak suka sesuatu yang abu-abu, yang bikin kita bingung. Otak kita ini, kalau ketemu informasi, dia langsung ngefilter, ngecek, dan bikin keputusan cepat. Tapi kalau informasi itu dibuat serba samar, nggak jelas, bahkan dibuat palsu, otak kita jadi kayak nggak punya pegangan. Ini bikin perasaan nggak aman, dan lama-lama muncul kecemasan. Kalau kalian pernah nonton film atau baca berita tentang deepfake, pasti tahu deh, teknologi ini sebenarnya keren dan menakutkan sekaligus. Keren, karena AI sekarang sudah sangat maju, bisa niru suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sampai detil-detil kecil yang bikin video palsu itu jadi sangat meyakinkan. Tapi menakutkan karena kalau salah dipakai, bisa buat banyak masalah. Misalnya, ada orang yang dijebak dengan video palsu, atau berita palsu yang bikin kekacauan sosial. Bisa juga buat kasus pribadi kayak hubungan rusak karena salah paham yang muncul dari video deepfake. Sekarang bayangin juga efeknya ke kita, yang sehari-harinya udah banyak konsumsi informasi dari internet. Kita jadi makin gampang ragu, karena kita tahu semua bisa dibuat palsu. Jadi, kapan kita harus percaya? Di mana kita bisa cari sumber yang benar-benar jujur? Ini yang bikin orang jadi gampang stres dan curiga. Karena kalau kita nggak punya standar yang jelas, kita bakal terus-menerus bertanya-tanya, dan itu berat. Tapi dari sisi lain, kalau kita jadi paranoid banget, kita juga nggak bakal bisa hidup dengan tenang. Kita jadi nggak bisa nikmatin interaksi sosial. Takut salah percaya, takut dibohongin, takut dimanfaatkan. Ini seperti perangkap psikologis yang susah banget untuk keluar. Makanya, penting banget buat kita belajar gimana cara menghadapi situasi kayak gini dengan kepala dingin. Salah satu cara supaya kita nggak terus-terusan terbawa paranoia adalah dengan melatih cara kita berpikir kritis. Jadi, ketika kita lihat sebuah informasi, jangan langsung percaya atau langsung menolak. Tapi coba cek dulu, apakah sumbernya jelas? Apakah ada bukti lain yang mendukung? Atau bisa juga tanya pendapat orang yang kita percaya. Ini bukan berarti kita harus jadi skeptis berlebihan, tapi lebih ke menjaga keseimbangan antara percaya dan ragu. Selain itu, kita juga harus sadar kalau teknologi, termasuk deepfake, itu cuman alat. Yang bikin sesuatu jadi baik atau buruk itu tergantung siapa yang make dan untuk tujuan apa. Jadi, daripada takut sama teknologi, lebih baik kita belajar pakai teknologi dengan bijak dan tetap punya kontrol atas diri kita sendiri. Misalnya, kita bisa pakai aplikasi yang bantu mendeteksi deepfake, atau kita bisa lebih berhati-hati sebelum share video atau berita yang belum jelas kebenarannya. Kalau ngomongin deepfake dan paranoia, sebenarnya kita juga dihadapkan sama pertanyaan besar tentang realitas. Apa sih yang sebenarnya nyata?
Kalau teknologi bisa buat sesuatu yang kelihatan nyata, tapi palsu, gimana kita bisa yakin apa yang kita lihat itu benar? Ini sebenarnya dilema manusia sejak lama, tapi dengan teknologi sekarang, dilema itu makin nyata dan kompleks. Jadi, kita diajak buat mikir lebih dalam, bukan cuma soal fakta di luar, tapi juga soal gimana kita menyikapi dan menerima informasi. Kalian pernah nggak sih ngerasa jenuh atau capek sendiri karena harus ngecek terus informasi yang masuk? Ini hal yang wajar banget karena otak kita juga butuh istirahat dari kewaspadaan yang terus-terusan. Jadi, selain kita belajar kritis, kita juga harus bisa jaga kesehatan mental kita. Jangan sampai karena takut dibohongin atau ketipu, kita malah stres dan kehilangan rasa percaya pada diri sendiri dan orang lain. Ingat, nggak semua orang atau semua berita itu jelek. Masih banyak yang asli, masih banyak yang baik. Jadi, buat kalian yang kadang merasa paranoid atau susah percaya karena banyaknya informasi palsu, ingatlah ini. Kalian nggak sendiri. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Tapi jangan biarin rasa takut itu nguasain hidup kalian. Coba ambil jeda, tarik napas dalam-dalam, dan coba lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Kadang, dengan cara itu, kita bisa lebih tenang dan lebih bijak. Sekarang coba pikirin, sebenarnya apa sih yang paling penting? Apakah kita harus percaya semua yang kita lihat dan dengar, atau kita harus curiga terus tanpa henti? Jawabannya mungkin ada di tengah-tengah. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara terbuka dan waspada. Kita juga harus ingat, manusia itu punya intuisi dan pengalaman yang nggak bisa digantikan sama teknologi. Jadi, percaya juga sama hati dan akal sehat kita. Selain itu, penting banget buat kita tetap berkomunikasi dengan orang lain secara jujur dan terbuka. Kalau kita punya keraguan atau pertanyaan, coba ngobrol sama teman, keluarga, atau orang yang kita percaya. Kadang, cuma dengan cerita dan diskusi, kita bisa nemuin jawaban yang bikin hati kita lega. Jangan biarin keraguan berubah jadi kecurigaan yang bikin kita terasing. Dan yang terakhir, ingat juga kalau kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh distraksi. Deepfake cuma salah satu contoh bagaimana teknologi bisa bikin kita bingung dan gak nyaman. Tapi kita masih punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita bisa pilih untuk tetap percaya dan optimis. Kita bisa pilih untuk terus belajar dan berkembang. Dan kita juga bisa pilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Mungkin dengan memahami deepfake dan efeknya terhadap pikiran kita jadi makin sadar kalau nggak semua yang kelihatan itu nyata, tapi kita juga nggak perlu takut sama semuanya. Kita bisa tetap hidup dengan kepala dingin, dengan hati yang terbuka, dan dengan pikiran yang jernih. Jadi, yuk mulai dari sekarang, kita coba lebih bijak dalam menerima informasi, lebih hati-hati dalam bertindak, dan yang paling penting, lebih percaya sama diri kita sendiri.